Pas aku mau pulang, aku mau naik mobil sama si supir, terus si cewek itu ngejar dari belakang, minta tolong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Kisah malang kembali terjadi di kalangan TKW, yaitu Mbak Siti Fatimah TKW asal Cirebon umur 32 tahun. Beliau ditemukan di jalan diduga dibuang majikannya. Menurut pengakuan beliau, selama 9 bulan kerja tidak dibayar, malah HP sama uang simpanannya pun diambil majikannya. Kemudian dia dibuang di pinggir jalan tanpa bekal apapun. Yang tersisa hanya baju kotor yang ia pakai. Mirisnya saat minta bantuan pihak KJRI tidak ditanggapi atau tidak diurus. Akhirnya dengan terpaksa dia tidur di pinggir jalan, tepatnya di depan kantor KJRI. Hingga ada orang baik yang kebetulan sesama TKW yang akan memperpanjang paspor di kantor KJRI tersebut. Kemudian Mbak Siti ditolong oleh beliau dan berikut video selengkapnya. Aku mau pulang, aku mau naik mobil sama si supir, terus si cewek itu ngejar dari belakang, minta tolong katanya. Pertamanya dianya minta tolong dianterin, nggak tahu lah taksi harim apa gitu namanya, nggak tahu dia. Ya nggak ngomongnya nggak terlalu nyambung gitu ya. Terus aku tanya-tanya kenapa, ternyata katanya dia majikannya, uangnya cuman baju yang dipakai yang dia bawa, sama bawa sebotol air kecil di sakunya itu, karena dia pakai uniform kan, uniform yang udah kotor, yang udah sobek guys. Ya Allah, khawatir pokoknya liatnya. Terus karena aku kasihan ya, karena dia bilang katanya aku nggak makan dari pagi katanya, terus aku tidur di sini di luar di pinggir jalan karena kantor itu nggak masukin dia ke dalam gitu ya. Nah karena aku kasihan, terus aku nelpon ke majikan laki aku ya, aku ceritain semuanya. Kata majikan aku, ya udah bawa aja katanya gitu ya. Aku maksudnya mau dibawa dulu gitu ya, ntar aku mau suruh istirahat, kasih makan, suruh istirahat, dan suruh ganti baju gitu ya. Tapi orangnya tuh agak aneh gitu, agak kayak linglung, mohon maaf ya, kayak sedikit stres, nggak tahu lah, mungkin karena tekanan gitu ya. Ya Allah pokoknya kasihan. Terus aku mikir gimana ini caranya gitu. Terus majikan perempuan juga kan agak takut gitu, katanya mungkin ini orang kabur. Aku bilang enggak, ini dibuang gitu. Terus aku mikir ya udah aku titipin aja ke rumah teman aku, karena dia punya kontrakan sendiri kan. Terus teman akunya kan enggak kerja keluar gitu. Terus aku nelpon ke teman akunya, udah setuju segalanya, aku anterin ke rumah teman aku ke situ, ke Sarja ya. Nah dari Sarja katanya di sana juga tingkah lakunya tuh aneh, kayak orang linglung, kayak orang stres gitu. Jadi sekarang tuh bingung. Teman aku juga nyuruh diambil lagi sama aku, cuman akunya nggak bisa ngambil guys. Sekarang aku lagi nggak ada off day, karena udah off day-nya udah selesai ya, belum waktunya off day gitu. Aku nggak bisa keluar sebebas aku gitu ya. Jadi terus aku bilang ya udah suruh anterin aja ke NBC gitu ya. Terus ya aku suruh teman aku nolongin juga gitu ya, karena dia mah nggak kerja gitu ya, bebas gitu ya. Aku bilang anterin aja ke NBC atau ke kantor polisi gitu ya guys. Jadi gini, pas menurut dia cerita sama aku waktu aku tanya tuh, kayak katanya begini, dia itu di sini kerjanya udah 9 bulan di Emirat ini. Nah jadi dia 9 bulan ini udah punya 3 majikan. Yang pertama cuma 1 minggu katanya sama majikan pertama, nggak diceritain itu apa masalahnya ya. Terus yang kedua kalinya majikannya dari Perancis katanya gitu, family Perancis. Katanya dia kerja di situ nggak tahu berapa bulan ya, cuman digaji, katanya digaji 5.000 digajinya. Terus yang 1.000-nya habis uangnya dimakan sama dia gitu ya, kebutuhan dia. Terus tinggal 4.000. Nah dari situ dia bawa uang gaji 4.000, terus kerja di rumah majikan yang ketiga ini yang ngebuang dia. Nah dari situ majikannya katanya punya anak cacat, nggak tahu lah apa masalahnya dia sama itu majikan, nggak tahu. Pokoknya ada sebab dari situ ya, panjang ceritanya ya. Aku singkat aja ini nyeritainnya.
Nah, abis itu majikannya tiba-tiba itu katanya dari atas turun, abis ngurusin anaknya yang cacat itu, tiba-tiba lihat waktu dia ganti baju itu, lihat di sini ada yang biru gitu. Ikannya cerewet, emosian, marah. Nah, abis itu katanya barang dia juga diabut-abut gitu ya. Terus dianya dibawa ke mobil, katanya dia juga bawa tas sih, tas ada ya uangnya dia. Cuman pas di depan Lulu Market diajukan di situ dikeluarin sama majikannya. Katanya pergi, tapi tasnya yang ada uang itu nggak dikasih, dia cuma serahkan diri aja gitu guys. Nah dari situ ya mungkin ada orang yang nolongin dia ngasih makan gitu dari Lulu Market, katanya beli ngasih makan. Terus di situ juga kan kemarin ada yang posting video TikTok itu orang Filipina juga, dia nolongin dia, katanya suruh masuk dulu terus dikasih makan dulu, habis itu dianya pergi naik taksi, dianterin sama si Filipin katanya ke polisi kalau nggak salah. Iya, di situ nanya-nanya katanya. Cuman nggak tahu gimana lah ceritanya. Terus dianya pergi lagi sama taksi, nyampe lah ke kantor tempat pembikinan paspor di Dubai. Nah dari situ, yang mungkin nggak diurusin mungkin ya. Terus dia tidur di luar segala macem lah. Ketemulah sama aku di situ. Seperti itu guys. Cuman sekarang agak linglung katanya. Kata temanku katanya dia tuh agak sedikit linglung gitu, kayak orang stres gitulah. Jadi bingung juga gimana nolonginnya kalau orang stres. Kalau orang normal mah mungkin dikasih kerjaan lagi kan bisa. Kayak gitu guys. Aku juga bingung soalnya gimana akunya sama majikan sekarang nggak bisa nolong gitu ya. Nah itu tadi ya guys videonya ya, jadi sangat miris sekali, kasihan, gak tega ya lihatnya. Jadi Mbak Siti Fatimah ini adalah seorang TKW asal Cirebon ya. Beliau berumur 32 tahun. Nah, beliau ini bekerja di Arab Saudi itu sudah 9 bulan. Nah, dalam waktu 9 bulan itu, beliau sudah ganti majikan 3 kali, guys. Nah, di majikan yang terakhir ini, beliau mendapat job menjaga anak yang kurang normal sih katanya begitu. Nah, tiba-tiba ada masalah, nggak tahu masalah apa. Mbak Siti ini langsung dimarah-marah gitu guys sama majikannya, dan karena Mbak Siti kan merasa tidak bersalah gitu, tidak melakukan kesalahan, tapi kenapa tiba-tiba saya dimarah gitu kan. Akhirnya dia ya sempat ngelawan sih, bukan ngelawan tapi ya membantah lah kalau misalkan tuduhan itu tidak benar. Dia juga berusaha untuk membela diri, tapi majikannya itu murka gitu. Akhirnya ya itu tadi langsung terjadi sampai di punggung Mbak Siti juga ada bekasnya, kepalanya sakit sampai badannya panas dingin begitu ya atas perbuatan majikannya itu. Nah akhirnya tidak menunggu lama si Mbak Siti ini langsung dibawa gitu guys sama majikannya di salah satu toko, katanya sih tadi saya dengar ada toko Lulu gitu ya, dia ditaruh di situ. Padahal saat keluar itu Mbak Siti sempat membawa baju, HP dan uang ya, tapi sesampai dia diturunkan dari mobil ternyata barang-barang dia, HP dan uangnya itu dibawa sama majikannya guys. Jadi Mbak Lulu itu di situ tidak berbekal apapun, hanya baju yang ada di badan dia, dan itu pun baju sudah kotor karena waktu itu kan dia sedang bekerja begitu kan. Nah sebetulnya di situ juga sempat ditolong sama beberapa orang ya, salah satunya adalah orang Filipina. Dia sempat nanya begitu kan, cuman Mbak Sitinya itu seperti orang linglung guys. Dia itu kalau ditanya itu jawabannya itu ya nggak jelas gitu, jadi orangnya juga bingung mau nolongnya kemana gitu kan. Akhirnya ya udah sih ada orang yang baik juga berusaha untuk ngantar dia ke kantor KJRI, namun sesampai di kantor itu dia juga tidak ditolong sama sekali guys. Bahkan karena tidak direspon gitu, akhirnya Mbak Siti juga nggak tahu harus kemana kan, akhirnya malam-malam juga tidur di depan kantor situ guys. Ya kita doakan buat Mbak Siti semoga saja cepat mendapatkan pertolongan ya, semoga saja ada badan-badan terkait yang bersedia untuk membantu beliau, dan entah itu nanti mau dicariin pekerjaan baru atau mungkin nanti akan dipulangkan ke Indonesia. Pokoknya doanya terbaik buat beliau ya. Nah ini pelajaran buat teman-teman yang di Indonesia yang ingin kerja ke luar negeri ya, khususnya Arab. Ini banyak sekali kejadian seperti ini tuh di Timur Tengah guys.
Nah, kemarin saya pernah melihat postingan salah satu sponsor ya, di situ dia menawarkan untuk bekerja di Timur Tengah dengan uang saku sebesar 13 juta, guys. Jadi itu memang sangat menggiurkan sekali ya, dengan uang saku segitu mungkin orang berpikir, wah uang segitu banyak nanti bisa buat ini buat itu kan. Dia tidak memikirkan bahwa cara pemberangkatannya itu secara ilegal, padahal itu sangat beresiko sekali guys. Karena biasanya kasus-kasus seperti ini ya, kekerasan-kekerasan seperti ini yaitu tadi, karena pemberangkatannya itu secara ilegal, sehingga apabila dia ada masalah di sana pun nggak tahu harus telepon siapa karena tidak ada agensi guys. Nah, saya doakan buat teman-teman di luar sana ya, saya semua TKI dan TKW dimanapun berada. Semoga saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan panjang umur, kesehatan, rezeki halal, rezeki yang berkah, dan semoga saja dilancarkan dalam mengais rezeki di sini, mendapatkan majikan yang baik, mendapatkan kesuksesan, dan dapat pulang dengan selamat sampai ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Nah, sekian video dari saya, semoga saja bermanfaat ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum.